Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 22 Januari 2021. Tema dan renungan saat teduh kita dengan judul Hidup ini tidak adil? Tanda tanya. Hidup ini tidak adil? Tanda tanya. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau menerima hormat di depan semua tamu yang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar sebagai sahabat seperjalanan yang terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Bagaimana kami terus dibekali oleh firman Tuhan sehingga kami dibukakan tentang banyak kebenaran termasuk tentang keadilan. Biarlah ya Tuhan Engkau boleh berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup ini tidak adil. Hidup ini tidak adil. Hidup ini tidak adil. Apakah kita pernah mengucapkan kata-kata itu? Tatkala kita diperlakukan seakan-akan kita begitu dirugikan, kita dihianati, gaji kita dipotong, keuntungan dirampas, hak kita diinjak, nama baik kita dirusak, pernikahan kita dihianati, saudara sekandung menjadi musuh dalam selimut, dosen memanfaatkan, guru yang menekan, majikan yang sewenang-wenang, atau apa lagi? Silakan Anda catat. Kalau kita boleh mencatat tentang ketidakadilan di dalam hidup ini, kita bisa banyak mencatat ketidakpuasan kita kepada manusia atau ketidakpuasan kita kepada Tuhan. Yang tadi mungkin ketidakpuasan kepada manusia, ketidakpuasan kepada Tuhan. Tuhan tidak mendengar doaku, tetangga didengar doanya, masing-masing berdoa pengen punya motor, tetangga dapat motor, saya tidak. Tetangga didengar doanya, dia ingin sesuatu dan didapat sementara saya tidak. Apakah demikian? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak adil. Apakah benar seperti demikian? Di dalam Lukas 14 ayat yang ke-10 dikatakan ada sebuah perjamuan, atau itu pertemuan ataupun apapun bentuknya. Maka biasanya di dalam sebuah pesta ada yang duduk di depan, di tengah ataupun di belakang. Dan secara budaya biasanya orang-orang yang duduk di depan itu dianggap adalah orang-orang terhormat, orang-orang pilihan. Yang di tengah berarti biasa-biasa saja, yang merasa diri saya bukan apa-apa, saya cuma diundang, mungkin juga tidak diundang, Anda datang saja untuk mengisi ruang kosong, ya silakan duduk di belakang. Apakah betul bahwa keadilan itu berbicara tentang posisi? Apakah betul keadilan itu berbicara tentang apa yang kita dapatkan? Apakah betul keadilan itu berbicara tentang saya itu mendapatkan hak-hak yang seharusnya saya dapat dan saya wajib dapat? Apakah demikian keadilan itu? Ada hukum yang lebih tinggi daripada keadilan, yaitu hukum kasih. Sewaktu hukum kasih itu menjadi bagian di dalam diri Kristus, di dalam diri Allah, maka sesungguhnya Tuhan itu sedang diperlakukan tidak adil oleh kita semua. Kita sedang berlaku tidak adil. Allah memberikan semua yang terbaik kepada kita, kita menyangkalnya. Allah mencintai kita, kita mengkhianatinya. Allah memelihara kita, kita lupa untuk berbagi berkat kepada orang lain. Allah melakukan segala sesuatu yang terbaik, bukan Tuhan yang kau puji, bukan Tuhan yang kau sembah. Engkau memuji dirimu dan engkau menyembah dirimu. Apakah itu keadilan? Keadilan bukan hukum yang tertinggi di dalam hidup orang percaya. Karena kalau keadilan berbicara, kalau kita berbicara tentang hidup, tentang keadilan, maka nilai kita nol. Kita beri dua, orang harus kita memberi dua, kita menerima dua, nol. Anda berbuat baik sekali, orang berbuat baik sekali, nol. Anda membantu orang lain 10 juta, lalu orang mengembalikan 10 juta, nol. Keadilan itu berarti tidak ada kehidupan kita yang kita tabur di dalam dunia ini.
Tidak ada kehidupan kita yang kemudian memberkati orang lain. Karena kalau berbicara tentang keadilan, apa yang kita keluarkan kita harus dapatkan, sekalipun di dalam bentuk yang lain. Di dalam Lukas 14 ayat ke-10 dikatakan, tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat paling rendah. Disinilah berbicara tentang kasih. Disinilah makna bagaimana mengedepankan orang lain, mendahulukan orang lain, membahagiakan orang lain, memberikan hak-hak orang lain itu lebih utama daripada hak kita sendiri. Kalau pada akhirnya kita tetap duduk di belakang dan kita tidak duduk di depan, ya tidak masalah, kita tuh sama-sama duduk. Kita tetap sama di dalam ruangan yang sama. Kalau ada makan juga kita tetap makan makanan yang sama. Mungkin orang lain yang lebih dahulu, kita yang lebih belakangan. Toh tidak apa-apa. Kita berarti menahan jam makan mundur sedikit. Sehingga kalau kita berbicara tentang keadilan di dalam dunia ini, sewaktu engkau dikatakan seperti di awal saya katakan, gajimu dipotong, keuntunganmu dirampas, hakmu diinjak, nama baikmu dirusak, pernikahanmu dikhianati, saudara kandung yang menjadi saudara kandungmu kemudian menjadi musuh dalam selimut, dosen yang memanfaatkan, guru yang kejam, atau apalagi, silakan Anda cantumkan segala sesuatunya. Adakah keadilan di dalam dunia ini? Tidak ada. Keadilan sesungguhnya hanya Tuhan yang menegakkan. Hanya Tuhan yang akan memberikan keadilan pada dirimu. Kapan keadilan itu bisa terjadi? Terkadang seringkali itu tidak terjadi langsung, bahkan sampai kita meninggal pun mungkin. Kita hidup lebih banyak mengalami ketidakadilan di dalam dunia ini, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang kita cintai. Kita memberi seluruh hidup kita, tenaga kita, investasi waktu kita, semua yang terbaik kita berikan untuk orang tersebut. Namun apa jadinya? Apa jadinya? Ya, air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Cinta kasih dibalas dengan pengkhianatan. Adakah keadilan di dalam dunia ini? Engkau boleh berteriak, hidup ini tidak adil, hidup ini tidak adil, hidup ini tidak adil. Silakan Anda berteriak. Karena memang dunia ini bukanlah tempat untuk mencari keadilan. Dan sewaktu engkau menuntut keadilan, engkau sedang zero, engkau nol, engkau kosong. Yang diilustrasikan tadi, engkau beri 2 dapat 2. Engkau memperhatikan maka harus diperhatikan. Engkau mengasihi maka harus dikasihi. Engkau mencintai, orang tersebut harus balik mencintai. Itu bukan keadilan sesungguhnya. Itu nol. Karena yang kita keluarkan kita dapatkan sama, artinya nol. Ada hukum yang lebih tinggi daripada semuanya itu, yaitu hukum kasih, hukum kebenaran, hukum kekudusan. Tatkala kita belajar bagaimana seperti dalam perumpamaan di dalam Lukas 14 ayat yang ke-10 dikatakan, tidak perlu kita memaksa untuk duduk paling depan. Walaupun kita di belakang, toh kita tetap duduk, dan ada Allah yang paling tahu dalam segala hal kalau kita memang diperlakukan tidak adil. Dunia tidak pernah akan memberikan apapun yang kita harapkan yang bernama keadilan. Kalau kemudian dunia bisa melakukan keadilan, maka sesungguhnya kita tidak sedang berbuat apa-apa. Karena apa yang kita lakukan yang baik kepada orang lain dibalas dengan kebaikan, itu namanya timbal balik. Namun sewaktu hukum kasih itu ada di atas segala-galanya, hidup di dalam kebenaran itu di atas segala-galanya, maka engkau bisa memahami hidup ini bagaimana dijalani dengan baik. Engkau tidak akan berteriak tentang mencari keadilan, tapi engkau akan berjuang bagaimana hidup di dalam kebenaran, dan hidupmu dilimpahi oleh kasih karunia kebaikan Allah yang sudah diberikan oleh Tuhan, yang sebetulnya kita tidak pernah bersikap adil kepada Allah. Namun Allah memberikan semua yang terbaik kepada kita. Mengapa engkau mencari juga di dalam dunia? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tidak ada keadilan di dalam dunia ini, dan tidak perlu lagi kita berteriak hidup ini tidak adil. Karena sesungguhnya kitalah yang berlaku tidak adil kepada Allah. Namun Allah mencintai kita, mengasihi kita, melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan.
Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, hambatan, rintangan, dan masalah dalam kehidupan ini, kuatkan sahabat seperjalanan semua dan Tuhan akan membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon, dan berharap sesuatu kepada Engkau, dalam iman kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kami, memberikan yang kami minta di dalam kehendak, cara, dan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berhentilah engkau berkata hidup ini tidak adil. Keadilan sudah diberikan oleh Allah di dalam kasih dan kebaikan untuk kita semua. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.